pandemi ini, bro. Maka ya caranya cara mengatasi pandemi ini ya bukan dibunuh, ditembakin, enggak sih. Itu sih jahat. Diusir, bro. Diusir. Bahasa Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Channel, salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, terima kasih untuk kalian semua yang tetap setia mendukung Pavel 88 Channel. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menekan tombol like ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah memberikan komentar. Ya, ini ada beberapa komentar yang masuk. Saraswati, biar tahu Kadrun. Matt Pedo ya. Nah, bagus itu. Jam berapa mulainya biar kenceng-kenceng. Ya, sekarang kita sudah mulai ya. Harusnya begitu ya, kutu loncat ya. Semua imigran di semua negara harus diusir karena sumber keributan. Mereka beranak pinak seperti tikus ya, tak terkendali untuk mengejar mayoritas di mana-mana, makanya marak bercabut. Ya, salam Bung Degje ya, salam waras ya. Nurdin ya, Bung Nurdin salam, selamat sore Pak Vel, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati juga ya. Ibu Nuryati salam, Bung Pavel salam ya, Bung Wijaya salam ya, puji Tuhan ya. Oke kawan-kawan, ini hari ini berita datangnya dari Amerika Serikat ya, para imigran-imigran, apalagi imigran-imigran gelap ya, saat ini kecemasan meluas. Begitu Donald Trump berencana lakukan deportasi massal. Kita tahu ya, para imigran-imigran yang ada di Amerika saat ini ya, dalam pemerintahan Biden sepertinya sangat bebas. Bagaimana di Amerika mereka bisa buat kekacauan di sana, padahal mereka sudah dibantu oleh Amerika ya, diberikan tempat tinggal, diberikan makan, diberikan pekerjaan ya, tapi mereka benar-benar tidak tahu berterima kasih ya kawan-kawan ya. Mereka tidak tahu berterima kasih, bahkan melakukan aksi-aksi demo lah dan lain sebagainya di sana. Dan rupanya Trump sudah mengamati selama ini ya, mereka ini tidak bisa dibiarkan tinggal di Amerika. Karena kalau mereka tinggal di Amerika ya, Amerika nanti bisa-bisa kembali ke zaman batu. Karena apa? Ya, para imigran Timur Tengah ini kawan-kawan, mereka datang dari negara yang hidup di zaman batu. Karena apa? Ideologi agama yang mereka pegang ya, membuat mereka itu seperti orang yang benar-benar begitu kolot ya. Ketika di negara mereka perang saudara ya, mereka saling membunuh di sana, tidak aman, tidak damai ya. Akhirnya mereka mencari suaka ke luar negeri, mencari perlindungan ya, menjadi imigran. Dan ya rupanya setelah mereka diterima di negara-negara Eropa, Amerika, tabiat-tabiat mereka, kejahatan-kejahatan yang mereka buat dari negara mereka, itu tidak mereka tinggalkan, tapi mereka bawa-bawa. Bahkan kita lihat di UK, mereka melakukan demo, katanya mereka menuntut supaya di sana diperlakukan syariat Islam. Ya. Padahal mereka itu datang dari negara Timur Tengah, negara Islam, negara syariat Islam, dan negara syariat Islam ini tidak damai, kacau balau, ya. Tapi ketika mereka pindah ke negara orang, mereka juga menginginkan syariat Islam lagi. Ini kan benar-benar ya mungkin kalau saya melihat ya, mungkin sebenarnya pencari-pencari suaka ini tujuan mereka itu banyak ya. Ada yang benar-benar
ingin cari perlindungan dan ingin hidup damai. Ada juga pencari suaka ini penyusup. Mereka datang sebenarnya mencari suaka ya sebenarnya ingin mengembangkan ideologi ya zaman batu mereka di negara mereka untuk diterapkan di negara-negara Eropa, negara-negara Barat, ya Amerika dan lain sebagainya. Ya dan akhirnya ya Donald Trump punya program ya berencana akan mendeportasi massal. Dan akhirnya programnya ini kawan-kawan yang membuat dia juga terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Makanya kecemasan ini sudah mulai meluas di Amerika Serikat atas kemenangan Trump dan rencana Trump untuk melakukan deportasi massal. Oke, kita akan bahas berita ini kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah support dan dukung Pavel. Puji Tuhan hari ini ada yang mengirimkan persembahan kasih ya ke rekening BCA 500.000 yang masuk. Terima kasih untuk kebaikan hati kalian untuk mensupport Pavel ya dalam pelayanan yang sedang Pavel kerjakan di pedesaan. Sobat Waras bisa support kami, mendukung kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Dan saat ini terlebih khusus kita sedang melakukan ini finishing ya rumah ibadah yang sudah kita bangun sekitar 2-3 tahun ini. Ya perlahan-lahan kawan ya, perlahan-lahan dananya ada kita bangun lagi, dananya nggak ada ya kita stop lagi ya, ada lagi dananya kita bangun lagi pelan-pelan ya. Puji Tuhan sudah berdiri tinggal finishing ya. Kawan-kawan yang sudah mengikuti selama ini tahu ya bagaimana pembangunan ini. Saudara bisa mendukung kami lewat nomor rekening dari BCA ataupun lewat rekening Mandiri yang ada di layar kaca. Ya terima kasih ya untuk kawan-kawan semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya informasikan juga kawan-kawan ya di video ini kita sudah ada keranjang kuning ya, dan di situ ada produk yang dicantumkan yaitu baju kaos oblong yang bertuliskan kaligrafi Arab tapi doa Bapa kami ya. Jangan disangka karena itu kaligrafi Arab, oh ini milik agama seberang, itu enggak ya. Itulah doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Ya kawan-kawan bisa cek dan cocok silakan check out ya gitu kira-kira kawan-kawan ya. Oke. Kita kembali ke informasi yang akan kita bahas ini kawan-kawan. Kecemasan meluas begitu Donald Trump berencana lakukan deportasi massal. Ini dimuat 13 bulan 11 2024, 2 hari lalu dimuat ini kawan-kawan oleh kompas.com ya. Jadi para imigran, majikan mereka ya, dan kelompok-kelompok yang mendukung mereka ini mulai melakukan sejumlah hal untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Trump telah menyatakan akan mendeportasi jutaan imigran ilegal dari negara itu saat mulai berkuasa lagi pada 20 Januari tahun depan. Wow, tahun depan ya, 2 bulan lagi lah ya, Donald Trump akan menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan program utama dia, ini nggak kaleng-kaleng, program utama dia akan mendeportasi jutaan imigran ilegal. Ya, kita tahu di Timur Tengah sana, di Amerika sana banyak ya imigran-imigran dari Arab, dari Timur Tengah ya, dari negara-negara konflik ya, negara-negara Islam. Dan mereka lah yang selama ini membuat kegaduhan, kekacauan di Amerika Serikat. Ya bahkan demo lah, ya macam-macam lah mereka buat di sana. Dan rupanya program utama dari Donald Trump adalah mendeportasi. Dan Anda tahu salah satu faktor kemenangan Donald Trump yaitu program deportasi jutaan imigran ini. Artinya umat Amerika juga, orang-orang Amerika juga sudah bosan ya, sudah jenuh ya dengan kelakuan imigran-imigran yang bikin kekacauan di Timur Tengah, apalagi imigran-imigran dari Timur Tengah, dari Arab ya. Lalu kawan-kawan, sejumlah orang khawatir kebijakan Trump akan berdampak buruk bagi keluarga mereka. Sementara yang lain berharap rencana deportasi massal itu jika terwujud bisa membuat keadaan Amerika jadi lebih baik. Ya, makanya kemenangan Trump itu karena ini program unggulan dia ini loh. Deportasi massal itu program unggulan ya, dan rupanya dinilai program ini akan membuat Amerika lebih baik.
tingkat kriminalnya ya kan mulai berkurang, ya, ekonominya akan semakin surplus, ya karena memang uang-uangnya orang Amerika ini, pajak-pajak ini ya memberi makan para imigran-imigran ini, kawan-kawan. Jadi imigran-imigran ini walaupun mereka gak ada kerja, dikasih makan sama pajak Amerika, uangnya orang-orang Amerika. Jadi ketika mereka pergi ya, Amerika akan lebih damai, lebih aman, lebih sejahtera. Ya kan? Karena mereka ini seperti benalu, ya. Imigran gelap ini seperti benalu tinggal di Amerika, ya. Lalu menggerogoti Amerika secara perlahan-lahan. Lewat apa? Ideologi-ideologi mereka. Makanya kalau Anda lihat berita bahwa di Eropa dan Amerika banyak terjadi banyak orang yang tinggalkan, yang masuk Islam. Ya, bagaimana jumlah kalian nggak banyak? Karena ya di sana tuh imigrannya banyak sekali gitu loh. Jadi bukan orang Amerika yang tinggalkan keyakinan mereka, tapi orang-orang imigran-imigran ini yang masuk ke Amerika dengan jumlah yang sangat banyak, jutaan orang masuk. Makanya Donald Trump programnya apa? Mengusir jutaan imigran dari Amerika. Lalu para sekutu Trump sedang mendiskusikan opsi deportasi dan penahanan terhadap para imigran ilegal. Penanganan perbatasan selatan antara Amerika Serikat dan Meksiko dipandang sebagai prioritas sejak hari pertama periode pemerintahan kedua Trump. Sejumlah sumber CNN di lingkaran Trump mengatakan pengusiran para imigran tidak berdokumen yang telah terlibat tindak pidana kemungkinan akan menjadi fokus pertama. Namun para aktivis hak asasi manusia khawatir rencana deportasi itu bisa berdampak luas dan mungkin menyingkirkan orang-orang yang seharusnya dilindungi. Mereka takut rencana itu tidak hanya akan menargetkan imigran bermasalah, tapi juga akan mengurangi orang-orang yang seharusnya memiliki hak untuk tinggal di Amerika Serikat. Ya, jadi ya dampaknya ya kasihan juga ya orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan di Amerika Serikat ya harus terkena dampak akibat dari orang-orang yang bermasalah. Ya memang satu sisi ya kita kasihan juga ya kawan-kawan, mereka benar-benar mencari suaka, mencari perlindungan karena dianiaya di negaranya. Lalu mereka harus juga terusir akibat kelakuan-kelakuan dari kelompok-kelompok yang radikal ini. Ya, karena yang mencari suaka ini ya banyak yang benar-benar memang tulus, benar-benar membutuhkan pertolongan. Ya, tapi ada juga yang datang itu karena modus. Ya kan? Karena mungkin mereka pikir, wah kalau kita jadi imigran, kita hidup enak, tidak makan, dan kita bebas ya untuk menggaungkan atau melanjutkan ideologi zaman batu dari negara kita ke negara Eropa atau Amerika. Jadi itu satu sisi ya memang kasihan juga, tapi ya gimana ya kawan-kawan ya. Ya mudah-mudahan lah ya pemerintah Donald Trump ini benar-benar bisa menyeleksi dengan baik mana orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan mana orang-orang, karena kasihan juga ya kalau orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan lalu kita usir itu ya menurut saya itu tidak sesuai dengan ajaran Tuhan ya. Tapi kalau orang-orang yang modus, yang hanya cari keuntungan, yang hanya ingin menyebarkan ideologi iblis ya memang wajar untuk diusir kawan-kawan. Ya. Lalu League of United Latin American Citizen ya, LULAC, organisasi hak-hak sipil Hispanik tertua di Amerika Serikat, tengah mengumpulkan dana dan pengacara untuk menghadapi kebijakan imigrasi yang mereka sebut berpotensi kejam, jahat, keji, dan tanpa belas kasihan. Deportasi massal akan merugikan jutaan orang menjadi target Donald Trump, serta keluarga dan komunitas mereka, dan setiap orang di negara kita. Tindakan itu akan memisahkan orang tua dari anak-anak mereka, menghancurkan bisnis dan mata pencaharian, serta merusak tatanan bangsa dan perekonomian kita, kata Juan Proano, ya, CEO LULAC, kawan-kawannya. Seorang pengacara di Amerika Serikat, Civil Liberties Union, ACLU, mengatakan perencanaan mereka untuk menghadapi tantangan hukum sudah cukup maju. Kami telah mempersiapkan diri untuk masa jabatan Trump yang kedua selama hampir 1 tahun
dengan fokus pada kebijakan yang paling kejam, termasuk ancaman penggunaan militer untuk deportasi. Hal yang jelas-jelas ilegal, kata Lee Keller, pengacara ACLU yang menangani banyak kasus terkenal di masa jabatan pertama Trump. Tapi mau bagaimanapun kalau saya lihat kehendak dari warga negara Amerika imigran-imigran ilegal ini harus diusir gitu loh. Apalagi imigran-imigran yang bermasalah. Kalau saya tahu Amerika itu walaupun kita tinggal di Amerika tidak punya dokumen, asalkan kita nggak buat masalah aman. Tapi kalau kita berbuat masalah ada semacam catatan kriminal, itu sangat berbahaya di Amerika Serikat karena memang Amerika ini negara yang paling cinta damai negara yang penuh dengan belas kasihan suka menolong tapi kalau Anda datang ke sana hanya ingin berbuat jahat sepertinya Anda harus diusir gitu kira-kira sambil saya baca berita ini, kawan-kawan yang ingin kumur-kumur silakan masuk linknya saya kasih di live chat kawan-kawan National Immigrant Justice Center NICJ mengatakan para pengacara mereka juga telah siap. Jadi Trump siap-siap menghadapi gugatan ini kawan-kawan. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami dalam memberikan bantuan hukum bagi imigran dan pengungsi, berjuang untuk menjaga keluarga mereka tetap bersama, mempertahankan akses terhadap suaka, dan mengadvokasi di akhirnya penahanan sewenang-wenang dan deportasi yang tidak adil, kata Mary Match McCarthy, direktur eksekutif lembaga itu dalam sebuah pernyataan. Orang-orang cemas. Cesar Espinosa, pemimpin komunitas Hispanik di Houston, mengatakan dia menerima banyak telepon dan pesan dari orang-orang yang khawatir sejak Trump kembali memenangkan pemilu Rabu pekan lalu. Kami bisa merasakan ketidakpastian dari banyak orang. Banyak yang bertanya, apa yang terjadi sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Kata dia kepada CNN. Menurut Espinosa, beberapa dari orang-orang itu berasal dari keluarga campuran. Anggota keluarga mereka ada yang berwarga negara AS, tetapi ada yang imigran tidak berdokumen. Lalu ketakutan mereka adalah anggota keluarga yang bukan warga Amerika Serikat akan segera menjadi sasaran deportasi. Espinosa sendiri seorang permanen resident atau pemegang green card. Dia telah mencoba untuk menenangkan orang yang ketakutan itu dengan mengatakan bahwa deportasi massal akan memakan waktu lama, terutama terhadap orang-orang yang tidak terlibat tindak pidana. Sebenarnya poinnya adalah poin yang disampaikan oleh Trump itu deportasi massal ini terhadap imigran-imigran yang ilegal dan membuat kekacauan di sana. Dan ternyata jumlahnya nggak sedikit, banyak jutaan orang yang sudah ilegal, tetapi juga bermasalah Menurut saya orang-orang seperti itu harus diusir lah kawan-kawannya untuk demi keamanan atau demi bangsa itu damai gitu kan. Di California, di mana para petani sangat bergantung pada tenaga kerja imigran, ada desakan untuk melakukan reformasi kebijakan imigran agar memungkinkan orang masuk ke Amerika Serikat untuk bekerja sementara waktu di sektor pertanian. Ada juga desakan pemberian status hukum bagi pekerja imigran yang ada di Amerika Serikat sekarang ini. Kita harus fokus pada mengurangi kekurangan karyawan kronis di pertanian dan peternakan California dan mengurangi hambatan terhadap lapangan kerja, kata Presiden Biro Pertanian California, Shannon Douglas, dalam sebuah pernyataan kepada CNN. Di jantung kota New York City, di mana ribuan imigran dan pencari suaka telah membebani sumber daya lokal, beberapa rumah ibadah tengah mempersiapkan diri untuk mengubah misi mereka. Tempat-tempat ibadah itu akan menyesuaikan kegiatan atau layanan mereka untuk membantu mengatasi dampak dari peningkatan jumlah imigran dan pencari suaka yang datang ke kota itu. Komunitas agama telah
dimobilisasi selama lebih dari 2,5 tahun dalam kapasitas darurat, ya, kata pendeta Chloe Breyer, Direktur Eksekutif ya Interfaith ya Center of New York, sebuah lembaga nirlaba lintas agama. Tantangannya bukan secara spesifik ya deportasi seperti yang terjadi sekarang, melainkan bagaimana memberi makanan, menyediakan tempat tinggal, dan menerima orang dalam jumlah besar. Dia mengatakan ada imbauan setiap 2 mingguan dari sekitar 60 gereja, masjid, dan sinagoga yang terlibat terkait ya menyambut para imigran. Imbauan itu dapat dialihkan atau digunakan untuk tujuan lain jika diperlukan. Pendeta itu mengatakan jaringan tersebut akan dikerahkan jika diperlukan untuk melawan tindakan yang lebih ekstrim seperti deportasi. Mereka siap untuk bertindak jika kebijakan deportasi atau kebijakan keras lainnya diberlakukan. Jadi memang ya ada pro dan kontra di Amerika Serikat terkait imigran-imigran ini, tapi ya sepertinya Trump akan tetap fokus ya untuk melakukan deportasi kepada imigran-imigran ilegal yang melakukan kriminal di Amerika Serikat. Ya, sehari setelah pemilu, para pejabat kota New York mengatakan bahwa meskipun ada ketakutan terkait kebijakan imigran yang mungkin diterapkan pemerintah Trump nantinya, masih terlalu dini untuk membuat keputusan atau mengambil langkah lebih lanjut terkait masalah tersebut. Kota itu memiliki undang-undang suaka yang melarang pemerintah setempat menghubungi petugas imigrasi federal jika mereka bertemu seorang imigran tanpa izin. Kami bekerja sama dengan semua lembaga yang berintegrasi dengan komunitas imigran untuk memastikan bahwa mereka memahami undang-undang suaka kami dan apa yang harus mereka patuhi, kata Manuel. Ya, bla bla kawan-kawan ya. Jadi ya itulah kawan-kawan. Memang poinnya ini beritanya sangat panjang, kawan-kawan bisa membacanya sendiri ya dengan judul ya kecemasan meluas begitu Donald Trump berencana lakukan deportasi massal. Jadi poinnya dari berita ini adalah deportasi massal bahkan jutaan orang akan dilakukan oleh Trump, dan ini adalah program unggulan Trump, dan program ini juga lah yang mengangkat Trump ya menjadi seorang presiden. Artinya mayoritas orang Amerika itu menginginkan deportasi massal itu terjadi bagi para imigran-imigran yang berbuat jahat, berbuat kerusuhan di Amerika Serikat ya. Kalau kedatangan mereka Amerika hanya bikin rusuh ya mendingan diusir aja ya kan. Ngapain mereka tinggal di Amerika Serikat tapi tidak membawa damai di sana, tapi membawa ideologi batu ya, zaman batu mereka untuk diterapkan di Amerika ya. Ini ada seorang komentar ya dari Joshua Wesley, ini saya tahu saya beliau ini di California ya. Betul Pavel, tapi saat ini karena efek imigran gelap ya, tim tank yang suka ngerusuh ya, ke depan setiap migran harus memiliki dokumen resmi. Jika tidak, maka akan segera deportasi. Ya, ini kawan-kawan, para imigran-imigran dari Timur Tengah inilah yang sebenarnya selalu bikin rusuh di Amerika Serikat. Ya, makanya penduduk Amerika Serikat ya setuju itu gitu. Makanya kalau mereka ingin masuk ke Amerika ya harus memiliki dokumen lengkap. Jadi yang ilegal-ilegal ya harus dikembalikan ke tanah air mereka supaya mereka hidup di sana seperti di zaman batu ya. Mereka sudah hidup enak-enak di Amerika tapi bikin rusuh lagi, ya udah pulangin aja. Karena kebanyakan ya imigran-imigran ini bukan karena memang mereka benar-benar membutuhkan pertolongan, tapi sebenarnya mereka itu modus ya. Mereka itu masuk dengan tujuan apa? Untuk menyebarkan ideologi batu ini untuk diterapkan di Amerika. Inilah yang sebenarnya biang kehancuran di Amerika Serikat. Ya, oke, sudah hadir bersama dengan kita Bung Habib Mangkulangit ya, akan kumur-kumur tentunya, akan memberikan borong bir ya, tuku bir ya. Silakan Bung Habib Mangku. Selamat sore Bung Habib. Borong bir dulu bro, borong bir. Sama tahu bakar. Jadi gini bro, biasalah seorang presiden baru punya program. Di Australia Perdana Menteri baru juga punya program
Karena di Australia kan waktu itu kan hama babi kan sangat luar biasa, bro. Hama babi di Australia. Jadi warga Australia itu malah dikasih hadiah siapapun yang bisa membunuh babi banyak-banyak. Ada persentasenya untuk mengurangi populasi babi yang menjadi hama. Nah, Donald Trump itu kan juga lagi mengatasi pandemi, bro. Seperti pandemi babi gitu ya. Nah, ya kan pandemi itu hama yang bisa mengganggu kenyamanan warga negara. Jadi Donald Trump itu sedang memerangi pandemi, bro. Ya, kayak dulu kan COVID ya, bro. Oh, rame-rame kok COVID diperangi. Nah, di Amerika ini sekarang bukan COVID lagi, bro. Pandemi, bro. Pandemi itu, bro. Jadi wajar. Orang, ya kayak Presiden Prabowo kan punya program habisin koruptor, kan gitu kan. Bener gak? Nah, Donald Trump juga sama, habisin pandemi yang mengganggu, kan gitu, bro. Caranya ya bukan ditembakin kayak di Australia babi ditembakin, bukan, diusir, bro. Caranya diusir. Itu lebih masih manusiawi, bro. Iya, betul. Manusiawi. Nah, kalau Australia program pembasmian hama babinya diusir, pergi ke timur malah. Pergi ke Pulau Jawa. Kan mereka berenang kan ke Pulau Jawa nih, babi-babi nih diusir dari Australia. Berenang kan, Australia tahu bahwa babi itu nanti kalau sampai di negeri Indonesia, bro, karena babi itu haram, dibunuhin. Lebih bagus kalau di Australia kan dibunuh kan bisa dimanfaatkan dagingnya, dimakan, dibakar, kan gitu kan. Bener nggak? Betul. Kalau di sini, bro, langsung dibantai, dibuang. Wah, pokoknya babi haram, nggak boleh dimakan. Nah, kan gitu. Itu dianggap babi ngepet loh, dikeroyok rame itu. Kan ada video itu. Nah, dianggap babi ngepet, dibunuhin secara brutal kan. Nah, bakal sambil teriak-teriak pakai paspor ya. Tukufir. Nah, Donald Trump dia sudah memetakan, bro. Dia kan punya program Great America kan, Great American Again. Amerika berkibar kembali, menjadi besar kembali. Itu programnya Donald Trump. Dan Donald Trump juga melihat ini yang bikin rusuh Amerika ini ya pandemi ini, bro. Maka ya caranya cara mengatasi pandemi ini ya bukan dibunuh, ditembakin, enggak sih. Itu sih jahat. Diusir, bro. Diusir. Bahasa politiknya itu kalau bahasa Papua Nugini itu namanya deportasi, bro. Deportasi. Tapi bahasa Jawa ngokonya diusir. Diusir. Loh iya. Kan Donald Trump sebagai presiden kan harus memikirkan rakyatnya sendiri dong, bro. Keselamatan rakyat sendiri. Sama seperti Mas Benny Netanyahu. Ya kan? Kan dia mikirin keselamatan rakyatnya. Iya kan? Bener nggak? Iya, betul. Nah, itu sama. Di seluruh dunia, seorang presiden itu mikirin rakyatnya. Kan gitu. Gimana caranya? Nah, kebetulan. Nah, kayak di Eropa itu kan, pemimpin Eropa kan udah terlambat mikirin rakyatnya. Sampai pandemi itu di Eropa Barat itu udah luar biasa, terutama di Inggris. Ya kan? Sekarang ada pertandingan bola di Jerman, di Belanda. Sekarang yang muncul tuh pertandingan bola di Paris. Oh, di Prancis, bro. Tiba-tiba, wah, teriak-teriak tukubir. Orang Yahudi diserbu, bro, diserang, bro. Sambil teriak tukubir. Kan itu. Karena udah terlambat pemimpinnya untuk mengantisipasi hama-hama ini, pandemi ini, bro. Nah, Donald Trump sudah antisipasi, bro. Ini pandemi kalau dibiarkan ini rusak Amerika. Maka dia punya program itu, tapi programnya masih manusiawi lah, diusir, bro. Diusir. Ya kalau memang tetap ngeyel, dia ditaruh di perahu ya,
sorong pakai kapal induk untuk di tengah laut kan. Bener enggak? Takutnya bro, takutnya nanti diusir dari Amerika datang ke Konoha bro. Konoha siap nggak terima? Saudara Ya bro. tapi gini bro, kan diusir oleh Presiden Donald Trump itu pakai perahu bro, ya kan, pakai perahu. Bener kan? Nah, perahunya itu lewat segitiga Bermuda bro, lewat lautan Pasifik bro, pakai perahu kayak ini pengungsi Rohingya itu loh. Rohingya itu karena dari mereka kenapa selamat? Karena lewatnya cuman lewat Laut Cina Selatan bro. Nah, jadi aman. Nah, ini pandemi yang di Amerika yang diusir itu nanti lewat Lautan Pasifik bro. Lautan Pasifik. Biarlah hiu-hiu nanti yang mengawal mereka kan gitu loh bro. Manusiawi bro. Manusiawi. Gitu loh bro. Nah, kira-kira kalau mereka datang ke Indonesia mau nggak terima itu ya? Ya tapi Rohingya aja diusir, pasti bro. Mau bro, pasti mau. Rohingya aja pasti diusir mau. Bro. Tapi kemarin Yusuf Kala sepertinya marah itu loh. Kenapa itu Rohingya diusir di Aceh itu? Bukannya di rumah. Itu kan perintah agama katanya bro. Nah itulah, kan ada Yusuf Kala. Jadi mereka nanti datang ke sini bro. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Kata Yusuf Kala nggak apa-apa. Ini kita Indonesia ini kan bangsa beradab, bangsa yang manusiawi. Apalagi sama-sama orang beriman. Tapi kalau Wahyudi dan Sahroni wajib hukumnya diperangi. Bener nggak bro? Pertanyaan saya, kenapa Yusuf Kala itu nggak jemput gitu loh, itu para imigran. Ongkos bro, ongkos bro. Yusuf Kala ini kan pelit. Perintah agama. Bukan masalah itu bro. Iya, persoalannya Yusuf Kala ini kan orangnya pelit bro. Nggak mau keluar duit tapi maunya namanya muncul. Ini kan tipenya dari dulu kan gitu. Nggak mau keluar duit, ya. Nggak mau keluar duit nih bro. Tapi namanya bisa berkibar seolah-olah dia pahlawan bro. Tapi nggak mau keluar duit. Ya kan? Tipenya kan dari dulu kan seperti itu. Nggak mau keluar duit. Nggak mau rugi bandar dia bro. Ya, maunya nanti negara lah, APBN lah yang ngurusin itu. Tapi namanya Yusuf Kala yang berkibar. Contoh ini loh ya. Pernah enggak kita baca atau dengar bahwa Yusuf Kala sebagai ketua PMI dia nyumbangkan sebagian hartanya untuk PMI? Enggak pernah bro, jangankan hartanya, gajinya sebagai wakil presiden disumbangkan ke PMI. Enggak pernah, yang penting nama dia muncul bro sebagai ketua PMI. Paham enggak? Paham enggak bro? Emang ada orang-orang ini, orang-orang Arab, orang-orang berafiliasi ke Arab punya jiwa sosial tinggi? Enggak bro, pelit bro. Contoh ya, waktu Aceh, tsunami Aceh, ada enggak bantuan dari negara-negara Islam? Yusuf Kala aja enggak nyumbang, padahal dia wakil presiden. Enggak nyumbang bro. Padahal Bukaka itu perusahaan Bukaka punya Yusuf Kala itu kurang apalah. Kalau dia memang waktu itu hebat sebagai wakil presiden, dia kan punya armada perkapalan bro. Kirim ke Aceh pada tahun 2004 waktu itu, kirim ke Aceh. Bawa bantuan. Enggak ada bro. Namanya doang muncul. Namanya doang. Ada kali bro, cuma mungkin senyap. Nggak ada bro, buka googling aja. Jejak digital itu nggak mungkin bohong bro. Oke, lanjut dulu bro, aku monitor terus bro ya. Ini lagi ngantar ini Tuan Putri ini bro, sebentar bro. Siap. Ya, jadi itu ya kawan-kawan ya. Memang Amerika Serikat ini sepertinya Donald Trump ini sepertinya bagaikan lonceng kematian ya. Lonceng kematian bagi para imigran ilegal yang selama ini bikin kerusuh di Amerika Serikat. Ya, selama ini kan mereka sudah besar kepala ya. Mereka merasa jumlah mereka sudah semakin banyak, ya lalu mereka mulai bertingkah. Itu kan memang sudah tipe-tipe mereka.
Kalau baru 1-2 ekor ya mereka itu nunduk-nunduk ya kan, kelihatannya sopan ya kan, sama lah ya. Ketika mereka datang ke Konoha kan gitu, awal-awalnya kan baik ya. Setelah jumlahnya banyak ya ini, bahkan budaya lokalnya Konoha pun mereka merubah gitu loh dengan budaya Arabnya. Ya kan ini sama lah ya, ketika mereka datang ke Amerika, pencari suaka-suaka ini ya datangnya dengan benar-benar muka kasihan, minta tolong ya kan, minta perlindungan ya, karena memang negara mereka itu sedang dalam kondisi yang tidak baik gitu loh. Ya, tapi setelah mereka sampai ya mulai satu persatu tuh ya saling komunikasi, ayo ke Amerika enak ya kan. Kesinilah kalau mau cari suaka, sini enak ya kan. Mulailah masuk satu persatu, mulai sampai jutaan loh. Sampai jutaan jumlahnya. Nah, setelah mereka sudah mencapai jumlah yang sangat banyak, mulailah mereka ya menuntut hak-hak mereka. Ya, siapa lu gitu loh, datang negara orang, tuntut hak, ya kan? Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.